Horor banjir Cina, warga tewas terjebak di KRL bawah tanah. Banjir yang melanda Provinsi Henan, Cina menyebabkan berita sedih bagi negeri itu. Setidaknya 12 orang tewas dan 5 lainnya cedera ketika air menyerang jalur kereta bawah tanah di Zhengzhou, Selasa, 20 Juli 2021 malam. Warga terjebak di dalam gerbong saat banjir menyerbu lain 5 tempat mereka berada. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat bagaimana warga yang terperangkap menyentuh jendela gerbong kereta saat air berwarna coklat menekan terowongan dari luar dan membuat mereka putus asa. Terlihat bagaimana air setinggi dada dewasa memenuhi gerbong yang sesak dengan manusia. Saat itu lampu di line tersebut padam total di tengah waktu yang biasanya menjadi jam sibuk komuter beroperasi. Kepanikan juga terlihat dalam video. Beberapa warga bingung dan ketakutan, sementara yang lain menggendong anak-anak yang bepergian bersama mereka. Air bocor dari celah-celah di pintu. Semakin banyak, kita semua yang bisa berdiri di kursi kereta bawah tanah. Cerita seorang wanita di Weibo yang diketahui sedang dalam perjalanan pulang sekitar pukul 17.00 waktu setempat dikutip AVP, Rabu 21 Juli 2021. Dalam setengah jam berikutnya, ketinggian air menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi di dalam kereta. Dari pergelangan kaki, lutut, hingga leher, listrik padam. Setengah jam kemudian sulit bernafas, cerita yang lainnya. Kengerian itu berganti harapan ketika penyelamat datang dan memecahkan kaca. Para penumpang akhirnya ditarik dari kaca kereta. Baju saya, ransel saya, semua yang bisa saya buang. Orang-orang di sekitar saya mencengkram pagar ketika sekitar selusin dari kami memanjat keluar dari terowongan, kata seorang pria yang selamat bernama Zhang mengatakan kepada media lokal CCTV. Dalam pemberitaan terbaru Kamis 22 Juli 2021, Reuters menyebut lokal korban tewas karena banjir di Zhengzhou kini menjadi 25 orang. Sebanyak 200.000 orang juga telah dievakuasi ke tempat yang aman. Banjir melumpuhkan kota dengan 10 juta penduduk itu. Selain jalur kereta bawah tanah tenggelam, jalan-jalan utama disebut berubah menjadi sungai deras dengan mobil-mobil tergenang. Energi juga lumpuh total di kawasan itu karena hujan yang datang sejak Selasa sore. Listrik untuk warga kini sebagian besar warga padam. Hujan telah terjadi sejak 17 Juli dan terus datang hingga Selasa sore. Banjir diperkirakan akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Media Xinhua melaporkan Kementerian Manajemen Darurat Cina telah menaikkan status tanggap darurat dari level 4 ke level 3. Cina memiliki sistem tanggap darurat banjir dengan level 1 sebagai yang teratas. Tentara juga sudah terjun untuk pengalihan banjir. PLA turun untuk memperkuat tanggul seiring jebolnya bendungan Yihetan di Luoyang, sekitar 137 km dari Zhengzhou. Bendungan di Cina dibangun dengan teknologi canggih. Sistem resapan air di kota-kota spons dirancang dengan sistem mumpuni. Lalu mengapa Cina masih dilanda banjir besar? Hujan terlebat baru-baru ini melanda kawasan tengah Cina. Banjir menghantam sistem kereta bawah tanah, merusak bendungan dan tepian sungai, bangunan, dan menyebabkan tanah longsor. Beijing telah menggembar-gemborkan jaringan bendungan besarnya sebagai obat untuk banjir tahunan yang menghancurkan. Namun tetap saja banjir dalam beberapa tahun terakhir ini menewaskan ratusan orang dan menenggelamkan ribuan rumah. Berikut 5 pertanyaan tentang mengapa Cina masih mengalami banjir parah setiap tahun. Cina secara historis mengandalkan bendungan, tanggul, dan waduk untuk mengontrol aliran air. Sekitar 30 miliar meter kubik air banjir dicegat tahun lalu oleh bendungan dan waduk di sungai terpanjang di Asia, Yangtze. Bendungan besar mengurangi banjir di kawasan hilir termasuk Shanghai, demikian kata Kementerian Manajemen Darurat Cina. Namun skema pengelolaan air yang luas di negara itu tidak mampu menahan banjir, sehingga ada pertanyaan tentang ketahanan bendungan yang dibangun beberapa dekade lalu. Selasa 20 Juli lalu, pihak militer memperingatkan adanya bendungan yang rusak di Provinsi Henan yang bisa runtuh kapan saja setelah hujan deras. Pasukan tentara meledakkan sebuah lubang di bendungan itu untuk melepaskan air dan berlomba untuk memperkuat tanggul lain dengan karung pasir di seluruh provinsi. Tahun lalu pihak berwenang di Provinsi Anhui Timur terpaksa meledakkan 2 bendungan untuk melepaskan air dari sungai Chahi yang terus meninggi ke atas lahan pertanian. Ketakutan muncul kembali atas ketahanan struktur bendungan 3 Ngarai di atas Yangtze, yang merupakan bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Bendungan itu dibangun di daerah yang dilintasi oleh garis patahan geologis. Beban bendungan Cina kemungkinan akan bertambah karena perubahan iklim membuat peristiwa cuaca ekstrim lebih sering terjadi. Saat atmosfer bumi menjadi lebih hangat, maka atmosfer menahan lebih banyak uap air yang membuat hujan lebih deras. Hal ini diungkapkan Benjamin Horton, Direktur Observatorium Bumi Singapura kepada kantor berita AFP.
Level permukaan air mencapai rekor ketinggian di 53 sungai di Cina selama musim panas tahun lalu. Pihak berwenang juga memperingatkan bendungan Tiga Ngarai menghadapi puncak banjir terbesar sejak mulai beroperasi pada tahun 2003. Li Su, seorang analis iklim untuk Gearpace Asia Timur, mengatakan kepada AFP bahwa banjir menjadi peringatan tanda bahaya bagi Cina bahwa perubahan iklim sudah terjadi di sini. Bisakah Sponge City atau kota Sponge membantu? Pembangunan dan urbanisasi yang pesat juga memperburuk banjir. Pembengkakan kota telah menutupi semakin banyak permukaan tanah dengan beton kedap air. Hal ini tentu saja meningkatkan risiko penumpukan air yang cepat di permukaannya selama hujan lebat, tanpa ada celah untuk mengalirkan air. Hartan juga mengatakan bahwa beberapa danau besar di negara itu telah berkurang ukurannya secara drastis. Salah satu solusi pemerintah adalah program Kota Spots yang dimulai pada tahun 2014. Sistem ini berusaha untuk menggantikan permukaan perkotaan yang kedap air dengan bahan berpori trotoar resap air. Lebih banyak ruang hijau, area drainase, dan waduk. Tujuannya adalah agar air hujan masuk ke saluran air atau area hijau, kata Cecilia Tortajada, peneliti kebijakan air di National University of Singapore kepada AFP. Jumlah korban tewas akibat bencana banjir di Provinsi Henan, Cina terus bertambah. Data terbaru 69 orang tewas dan 5 lainnya masih belum ditemukan hingga 7 hari setelah kejadian. Kami sangat bersedih atas jatuhnya korban akibat hujan lebat di Henan dan beberapa tempat lain. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban dan keluarganya, kata Perdana Menteri Cina Li Keqiang dalam pernyataan tertulis yang diterima antara Beijing Selasa 27 Juli. Dijelaskan untuk mendukung pemulihan pasca bencana, pemerintah pusat akan mengalokasikan beberapa miliar yuan dana simpanan pemerintah dan bantuan lainnya akan segera disediakan. Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan dana khusus. Pada saat yang bersamaan, bantuan masyarakat harus dimanfaatkan secara terbuka dan transparan, demikian instruksi Li. Beberapa kota yang terkena dampak paling parah di Henan seperti Zhengzhou, Xianxiang, Anyang, dan Hebei berangsur normal. Air bercampur lumpur yang menggenangi jalan raya dan terowongan telah disedot dengan menggunakan pompa. Saluran listrik, air, gas, dan telekomunikasi serta angkutan umum di tempat kota itu juga telah diperbaiki. Demikian halnya dengan kereta metro bawah tanah di Zhengzhou masih dalam perbaikan. Saat banjir melanda ibu kota Provinsi Henan pada Selasa 20 Juli itu sebanyak 12 penumpang kereta bawah tanah tewas. Satu lagi korban tewas di dalam kereta yang melayani penumpang di Line 5 itu ditemukan petugas pada Minggu 25 Juli. Kereta tersebut mengangkut 500 penumpang ketika terjebak banjir di jalur bawah tanah. Air yang menggenangi terowongan Jingguang di kota Zhengzhou juga telah dikuras habis pada Minggu 25 Juli. Pada saat itu petugas mendapati 6 korban yang sudah tidak bernyawa. Dari terowongan itu pula petugas mengangkat 249 mobil yang tenggelam selama 5 hari seperti diberitakan media-media di Cina. Provinsi Henan, Cina dilanda hujan lebat setelah hujan deras turun semalaman. Sejumlah tentara diterjunkan untuk melakukan penyelamatan di kota yang berpendudukan 10 juta orang tersebut pada Rabu 21 Juli 2021. Banjir terjadi di jalanan hingga kereta bawah tanah. 12 orang dinyatakan tewas setelah terjebak dan terendam dalam kereta bawah tanah. Pejabat kota Zhengzhou mengatakan banjir tersebut diakibatkan oleh serangkaian hujan badai yang sudah lama tak terjadi. Serangkaian hujan badai yang langka dan deras menyebabkan banjir di Metro Zhengzhou. Pejabat tersebut juga mengatakan selain 12 orang meninggal, 5 orang ditemukan terluka, sementara ratusan orang berhasil diselamatkan. Dikutip oleh Kompas.com dari media lokal, tim penyelamat memotong atap gerbong kereta untuk mengeluarkan para penumpang. Pihak berwenang Cina telah mengeluarkan peringatan yang menyebutkan banjir di Provinsi Henan akan terus berlanjut. Sebuah bendungan yang berjarak 1 jam dari kota bisa rusak dan runtuh kapan saja. Sebelumnya, pada Selasa 20 Juli 2021 malam waktu setempat, Unit Regional Tentara Pembebasan Rakyat telah memperingatkan hujan deras yang terus turun dapat mengakibatkan jebolnya bendungan tersebut. Diketahui hujan yang turun saat itu merupakan yang terhebat lantaran curah hujan 3 hari setara dengan rata-rata curah hujan selama 1 tahun.